Hi, welcome to Sana Women's 10K podcast with me, Laila. Dan Wilona. Yay! So, Mungkin quick introduction dulu kali ya nih Mbak Laila. Sana Studio nih apa sih? okay. So Sana Studio adalah butik fitness studio yang kita ada 3 cabang saat ini di daerah Jakarta Selatan. Yang akan berulang tahun, by the way, yang ke-8. So we've been serving you for 8 years. Yang belum pernah datang boleh mampir, mari. Nah, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan Sanggar Jiwa Bertumbuh seputar The Conscious Runner. Nah, mungkin perkenalan dulu boleh dari Sanggar Jiwa Bertumbuhnya nih, ada siapa aja nih? Ada aku Alia dari Dan aku Ani. Halo. Hai. Sama boleh dijelasin sedikit Sanggar Jiwa Bertumbuhnya? Mungkin Ani bisa cerita ya. Oke, jadi Sanggar Jiwa Bertumbuh itu adalah sebuah platform di mana kita memfasilitasi jiwa-jiwa yang ingin bertumbuh dan apa namanya ya intinya sih sebenarnya kita memang berfokus di mental health awareness gitu. Tapi memang di sini kita ingin sekali mengajak orang-orang untuk bisa kembali kepada kesadarannya masing-masing supaya bisa bertumbuh sesuai dengan nature dan kapasitas alaminya dia gitu. Jadi yang selama ini mungkin banyak pengaruh dari eksternal. Kita ingin sekali bisa memfasilitasi jiwa-jiwa ini untuk bisa menjalani sesuai dengan misi hidupnya mereka masing-masing di dunia ini. Dan kita juga sebenarnya programnya ada macam-macam, ada 3 sih sebenarnya. Kita bisa ada yang namanya Gentle Birth Nusantara untuk para ibu hamil, kemudian ada yang namanya Soul Retreat, dan satu lagi Mental Morphosa. Iya, Mental Morphosa, di mana kita kayak banyak mengadakan workshop. Selain workshop juga ada private session gitu. Ceritanya. Jadi tim Sana Studio kita udah sempat ketemu ya sama Sanggar Jiwa Bertumbuh ini. Minggu lalu kita ngobrol dan berdiskusi tentang olahraga in general, how to be conscious pada saat kita berolahraga, and how to listen to our body. Jadi itu yang akan kita bahas ya hari ini. Purpose-nya kita berolahraga tuh apa sih gitu. Kalau dari pengalaman saya di Sana Studio, gimana tuh Laila? Orang-orang datang ke Sana Studio pasti dengan ini yang menggebu-gebu sekali gitu. Ya kan, semoga semuanya mau sehat tujuan awalnya ya. Tapi memang unfortunately masih ada yang datang dan bertanya, Mbak, olahraga apa sih yang paling bisa bikin kurus cepet? Itu apa sih? Sedangkan kalau pertanyaan itu kan sebenarnya susah juga dijawabnya ya, gitu karena karena tiap individu itu badannya berbeda-beda, cocoknya apa olahraganya juga berbeda-beda. Apa yang mana bikin cepet kurus, atau mungkin purpose orang juga nggak cuma pengen kurus, ada yang lain. Itu nggak ada jawaban A atau B gitu. Terus nggak ada juga kayak satu olahraga, oh ya udah ini kalau dilakukan terus pasti nanti akan kurus gitu juga enggak gitu kan. Ada juga faktor kayak dari makanan atau apa, nggak cuma dari olahraga aja gitu. Faktornya banyak. Jadi lucu banget ya. Padahal sebenarnya dari kecil kita dari SD kali ya kita udah sangat-sangat akrab banget dengan yang namanya Sana, olahraga ya. Gitu. Dimana yang namanya raga dan jiwa tuh kayak 2 hal yang nggak bisa dipisahin sama sekali. Jadi kalau misalnya mau raganya sehat, berarti jiwanya juga mesti sehat. kuat gitu kan. Setuju sekali. Gitu. Jadi sebenarnya paling enggak kita harus mikir juga nih kalau misalnya mau olahraga sekarang ini gitu ya. Sebenarnya kenapa sih kita harus berolahraga gitu? Tujuannya apa sih sebenarnya yang dicari gitu ya? Yang dicari. Nah, kalau Mbak Laila dulu kali kita sharing aja. Boleh. Nanti kamu ya. Iya, oke. Kalau aku awal mulanya kenapa berolahraga, to be honest, pada saat itu untuk mencari kebahagiaan. Memang mungkin di stage hidup yang rasanya kok monoton, I feel like something was missing. Dan mikir mungkin dengan berolahraga saya bisa menemukan rasa lain, ya kan, mungkin bisa lebih berbahagia. Dan setelah dijalankan, betul sih, definitely I feel healthy and I feel happy. Dan menurut saya healthy itu yaitu dia tadi, jiwa dan raga saya connected and balance aja. Rasa sehatnya itu nggak cuman tubuhnya rasanya fit, tapi jiwanya bahagia. Aku sendiri sebenarnya kayak punya riwayat kesehatan yang makanannya dari rumah yang lebih kayak makanan instan yang siap saji dan segala macam gitu. Nah,
ya buatku ini mengubah hidupku secara step by step gitu. Jadi mulainya dari makanan dulu, kemudian yang tadinya dulu mungkin kayak lebih aktif secara tidak sengaja karena kan di sekolah kan pasti kayak ada pramuka lah, ada apalah segala macam gitu pas kibra. Akhirnya pas kuliah jadi nggak segitu aktifnya gitu, dan itu ternyata pengaruh banget ke kekuatan sehari-hari gitu. Kayak nyanyi tadinya bisa 10 lagu, tiba-tiba 3 lagu udah ngos-ngosan kayak gitu. Jadi memang berasal dari kebutuhan secara mental juga. Di panggung kan deg-degan ya kalau misalnya aduh gimana nih masih nyelesain 10 lagu kalau 3 lagu udah ngos-ngosan kayak gini gitu. Jadi ya akhirnya secara gradual semuanya tuh terbangun dengan sendirinya habit itu gitu. Oke. Nah, kalau Mbak di antara orang-orang semua yang udah rajin olahraga kayaknya saya agak semangat Mbak Lia. Kalau aku kayaknya tadi pagi olahraga deh. Nggak, aku sendiri tuh baru olahraga baru-baru ini aja loh. Jadi udah terakhir olahraga pun itu karena kehamilan ya. Hamil anak kedua aku terakhir olahraga. Dan aku baru olahraga lagi setelah anakku yang ketiga menginjak 3 tahun. Itu pun karena kemarin aku harus naik gunung, jadi bener-bener langsung cek bahwa gila ya, gue kalau nggak bergerak nih kacau nih. Dan kan itu berarti dari awal banget ya. Dari yang sama sekali nggak bergerak. Bayangin aja, mungkin kalau Andin kan di panggung kerasa nyanyinya, aku kan di rumah ya ngurus anak, naik tangga aja tuh ngos-ngosan. Nah itu kerasa banget bahwa aduh nggak bener nih, gimana gendong mau anaknya kayaknya gendong anak aja udah ngos-ngosan. Kemarin aku coba tuh pelan-pelan kan, seminggu sekali, itu juga setengah jam, terus naik, lama-lama naik. Nah terus otot-ototnya kemarin bener tadi kan, bahwa setiap gerakan itu kan beda otot yang dibangun ya. Dari mulai nanti kardionya lah yang diolah, terus otot bawah, terus otot tengah, core-nya dikuatin. Aduh itu core PR banget ya. Penting. Itu core ngangkat badan aja tuh berat banget aku waktu itu. Nah aku tuh sangat-sangat pas saat ini sekarang mau orang mulai bergerak, benar-benar bahwa gila ya, ini berarti orang mau mulai bergerak itu tuh suatu PR loh. Karena buat kita oke, olahraga, tapi ada kan kadang-kadang tarsok, oke besok deh, oke sekarang mendung. Karena sekarang ini it happens to my husband kan. Aku bilang, Kang kamu tuh udah di atas 50 loh, harus berolahraga. Dia baru mulai olahraga loh di atas 50. Terus oke, lihat nih, Cin kayaknya mendung deh hari ini, boleh nggak besok? Oke. Pasti ada alasan. Ada alasan gitu ya. Bangun pagi ada lagi, Cin kayaknya aku sekarang mau meeting banget, boleh nggak besok? Dan nggak bergerak jadinya. Itu pengalaman aku dengan olahraga ya. Sekarang sudah mulai lebih friendly dengan olahraga. Kalau kamu gimana, Will? Oh sebenarnya alasannya penting-penting nggak penting. Penting buat kita semua tahu. Oke. Awalnya sebenarnya mulai rajin lagi itu karena patah hati sebenarnya. Ya ampun. Jadi apa dulu tuh? Siapa sih? Coba. Iya siapa sih, nggak tahu. Jadi bingung gitu kan awalnya, kayak abis putus terus ini mesti ngapain sih gitu. Terus abis itu ya udah jadinya olahraga aja terus. Dulu tuh aku olahraga bisa sampai dari hari Senin sampai Sabtu tuh. Senin sampai Sabtu olahraga, terus ya paling rest day cuma hari Minggu gitu kan. Nah itu mulai nyobain olahraga macam-macam tuh ya, zumba, terus ada apa lagi bootcamp yang gitu-gitu, pokoknya macam-macam, muay thai lah apa, pokoknya semuanya aku cobain. Nah baru dari situ juga awalnya kenal lari gitu. Wow. Karena jadi ada temen gitu kan, jadi kayak ada temen. Karena gimana ya, kalau sendiri ini sih agak bingung juga gitu kan. Nah, pas mulai ketemu temen, terus dulu soalnya aku nggak suka lari gitu. Nah jadi pas mulai ada temen yang ngajak lari bareng, nah itu baru seriusin larinya baru pas itu gitu. Ini menarik sekali, aku pengen nanya jadinya, dirimu pada saat memutuskan untuk berolahraga itu kan berarti terus menerus ya, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis terus sampai Sabtu. Tujuan dirimu tuh apa selain lari dari keputus hatian itu ya? Karena waktu itu merasanya happy sih. Jadi kayak setelah olahraga tuh ya senang aja, perasaannya senang. Dan ya daripada mengisi waktu dengan hal-hal yang kurang berguna, mendingan kan ya udahlah olahraga aja gitu. Paling waktu itu kayaknya dicari awalnya sih itu. Senang. Gitu. Oke, so ini menarik sih untuk dibahas ya, purpose-nya dari kita berolahraga itu apa sih gitu. Mungkin itu pertanyaan yang bisa kita semua tanya ke diri masing-masing. Why do we exercise? Mungkin semua dari kita alasannya berbeda-beda. Tapi penting nggak sih untuk tahu purpose dari berolahraga itu sebenarnya datangnya dari mana?
Penting banget ya kalau menurut aku ya. Jadi kan kita tahu tujuan diri kita tuh sebenarnya apa dan kenapa sih memilih olahraga itu gitu kan. Terus juga tahu dari kapasitas tubuhnya sendiri kan, bahwa kayak tadi Wilona misalnya olahraga, oh ada temen asik nih. Tapi kadang-kadang ada yang olahraga dia ngeliat temennya dia bisa tuh masih sampai hitungan ke-8 bisa. Aku juga harus bisa nih, padahal tubuhnya udah nggak sanggup. Makanya berarti alasannya masih dari eksternal ini ya. Itu harus dicek juga kan, apakah niatnya itu datangnya dari dalam diri sendiri, goalsnya, purpose-nya jelas, atau itu karena faktor luar. Misalnya kayak tadi kan kompetitif dengan temennya, sahabatnya ikut, gue juga ikutan gitu kan. Atau mungkin lari dari yang tadi itu kan, dari kenyataan gitu. Lari tapi lari dari kenyataan beneran gitu. Nah itu harus dicek juga. Karena kebanyakan tendensinya kalau misalnya lari adalah sebagai sebuah lari dan ya olahraga secara general itu sebagai sebuah pelarian gitu ya. Ini sebenarnya hampir-hampir sama sih sama yang lain. Maksudnya ini kan kita lagi bahasnya olahraga, tapi apapun misalnya ternyata belanja adalah sebuah pelariannya atau apapun gitu, sebenarnya patternnya tetap sama gitu. Kompensasi ya berarti ya? Iya, kompensasi dan yang ini jelas, solusi bukan sih gitu, dan biasanya pasti akan diforsir di hal tersebut gitu. Belanja tuh jadi kayak banyak banget, lari ataupun olahraga akan diforsir juga gitu. Jadi padahal belum tentu tubuhnya butuh itu belum ya. tentu tubuhnya butuh, tapi dia merasa perasaannya butuh gitu. Padahal kita harus nanya lagi, bener gak sih ini yang perasaan gue butuhkan gitu. Jadi sebenarnya kita harus benar-benar digging sangat dalam gitu ketika kita lagi mau olahraga, khususnya lari. Karena lari ini sekarang kan lagi banyak banget nih di mana-mana. Pada lari. Padahal kita nggak tahu apakah benar-benar kita consciously doing it atau sebenarnya ini adalah faktor dari eksternal atau kita merasa ini adalah faktor internal padahal sebenarnya atau body goal mungkin dia. Nah body goal itu juga salah satu yang menarik banget. Jadi kita merasa bahwa misalnya nih kita banyak banget kan orang yang bilang gue pengen kurus makanya lari, dan kita ngerasa dalam satu ruangan misalnya ada 10 orang yang pengen kurus, kelihatannya sama ya. Cuman kalau kita tanya lagi, sebenarnya kenapa kamu pengen kurus gitu? Mungkin bisa jadi yang satu jawabannya karena aku di rumah yang paling gemuk gitu. Jadi orang tuaku sama adik-adikku sering bilang, Dut gitu misalnya. Atau yang satu baru diputusin pacarnya karena dia Willow ya. karena pacarnya nemuin yang badannya lebih kece gitu. Atau kalau buat ibu rumah tangga biar suaminya nggak ngelirik perempuan lain. Kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya ternyata kayak underlying emotionnya tuh kayak banyak banget yang mesti kita sadari dulu gitu. Jadi bukan hanya sekedar gue pengen kurus gitu. Karena ini tuh pasti akan berpengaruh terhadap habit kita larinya nanti dan gitu. Kesinambungannya. Nanti kalau pada saat udah mau breakdown apa malesnya keluar kan, kita balik lagi ke tujuan kita apa sih sebenarnya, tujuan kamu apa sih gitu. Tapi mungkin berarti nggak apa-apa kali ya kalau misalnya mungkin awalnya start untuk lari itu dari eksternal dulu mungkin karena lihat yang lain, tapi lama-lama baru dari internalnya gitu ya. Mungkin pada saat mulainya bisa, tapi nanti terus harus cek lagi ke dalam kan. Apa sih underlying emosi lo untuk lo ikut lari? Misalnya nanti kita ada gerakan nih, itu dicek lagi kan. Lo itu udah masih pemula, baru mulai, atau memang sudah terbiasa lari atau terbiasa berolahraga. Karena kan persiapannya pasti akan sangat beda kan. Apalagi ini 10K kan, persiapannya akan sangat beda. Jadi kayak harus memperhatikan mampunya diri ini sampai segimana sih gitu berarti kan. Terus stretchnya, otot-ototnya kan lari kan pasti ada postur kan tertentu bahwa posisi kakinya aja kan miring lurus kan. Mereka yang belum pernah lari kan boro-boro tahu gitu harus bagaimana nih, jangan sampai nanti selama 10 kilo lari dengan postur yang salah dan akhirnya ujungnya cedera, finish sih tapi cedera. Dan memang dengan maraknya sekarang kan butik studio sebenarnya udah banyak nih ya merambah di Jakarta. Mungkin lari menjadi sesuatu yang walaupun banyak sekali race yang ada di Jakarta, tapi sesuatu yang juga masih baru untuk sebagian orang. To be honest, buat saya dan buat Sana Studio ini, Sana Women's 10K ini menjadi salah satu perayaan 8 tahunnya kita. Kenapa sih kita akhirnya membuat Sana Women's 10K ini? Karena kita ngerasa udah saatnya to get out of our comfort zone. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum memilih lari, atau mungkin tadi Andin sempat sharing kayak
nggak terpikirkan oleh kamu bahwa ternyata endurance training atau termasuk lari ini menjadi salah satu yang tubuh kamu butuhkan. Sebelumnya kayak kiranya it would be something yang pilihan terakhir gitu kan. Jadi mungkin sekarang yang kita juga pengen ngebahas, kalau misalkan belum mulai mencoba untuk lari, mungkin bisa seperti Sana, getting out of our comfort zone, try something. Mungkin perlu latihan dulu di sana. Try something new, ya kan? Pastinya, yes, listen to your body. Pastinya ada training yang dibutuhkan untuk mempersiapkan 10 kilo. Karena 10 kilo itu memang 10 untuk... 10 kilo tuh It's lumayan, lumayan untuk lumayan apalagi banget. untuk yang belum Baru ya, pernah betul. ikutan race atau belum lari sama sekali. Tapi jangan khawatir, pastinya ada training-training yang akan kita support, ya kan? So Menarik. Yes, jadi itu kita definitely setuju banget tadi dibahas bahwa you need to know the purpose. Kita harus tahu purpose-nya dari berolahraga itu apa. Lalu pada saat kita memulai si olahraga itu, kita juga tahu kapasitas dari tubuh kita apa, what our bodies are capable of, limitnya apa, kekurangan atau kelebihan dari tubuh kita apa, dan untuk lari ini, yes, seperti olahraga yang lain, we do need training, we do need preparation. Persiapan betul. itu penting. Jangan konyol sekali, ya. Kayak tadi Mbak Alia, kenapa olahraga? Karena mau naik gunung. Kalau hanya naik gunung langsung tanpa persiapan, apa yang terjadi gitu ya kan? Mungkin kardiovaskularnya jebol kan karena nggak biasa. Nggak tahu core itu apa. Dan juga. itu kan kita naik dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore kalau nggak terbiasa dilatih. Sama aja kayak nanti 10K ini kan harus ngambil latihan dulu. Sama aku mau nambahin Laila tadi kayak untuk tahu kapasitas badan kita itu sejauh mana, apa yang kita butuhin, itu juga nggak gampang sebenarnya. Nggak semua orang tuh bisa connect sama badan sendiri gitu. Saking kita tuh sebenarnya udah automatic behavior. Udah merasa terpisah nih kayak ya gue badan-badan, jiwa-jiwa gitu. Kayaknya kita udah semuanya tuh udah sesuatu yang terpisah. Jadi sebenarnya memang dibutuhkan kesadaran yang lebih sebenarnya untuk kita bisa tahu sejauh apa badan kita mampu. Jadi bukan hanya sekedar ngukur-ngukur aja gitu, tapi benar-benar didengerin badannya. Dan mungkin lari itu seperti moving meditation sih. Benar. Kalau buat aku soalnya nyari me time ya. Soalnya pas lari kan bisa kayak ngobrol sama diri sendiri gitu loh. Ini masih kuat nggak sih? Ayo gitu loh. Itu nawar-nawar sama diri sendirinya gitu. Yang biasanya aku cari sih kayak gitu. Itu kalau kita bilangnya itu antara ego. Is it ego or ini diri kita sejatinya gitu. Apa yang kita mau capai. Makanya emang itu kalau misalnya ya ikut-ikutan yang lain yang misalnya kita baru mulai tapi dianya udah jago ya akan nggak mampu badannya gitu kan. Jadi kayak yang ada gremet nanti gemes. Kok dia bisa? Padahal kan kita seumur. So itu penting ya. You are at your own pace. Kalau misalkan beginners jangan terpancing sama rumput tetangga. Lebih cepat gitu lah. Listen to your body. Aja. Dan olahraganya apapun itu, do know the purpose why you're doing it. Right? Mungkin dari Wilona ada yang mau tambahin? Yang mau menambahkan? Udah sih kayaknya. Ada lagi Mbak Nin atau Mbak Ali? Udah itu aja sih. Pokoknya jangan lupa untuk selalu cek ke dalam dan jangan lupa buat terus bergerak. Mulai dulu aja kali ya. Atau kalau misalnya emang susah sendiri ya cari temen. Itu udah kayaknya sih kalau menurut mulai dulu paling simpel. Kalau kita parkir mobil agak jauhan ya kan. Kalau di kantor jangan naik lift, naik tangga. Atau yang kayak gitu sih. Untuk yang mungkin nggak pengen lari sendirian, trainingnya, jadi setiap hari Minggu jam 6.15 kita biasanya mulai lari dengan Sana Studio. Nanti di mana lokasinya biasanya kita akan post sehari atau beberapa hari sebelumnya. So please do join us. Jangan lupa race Sana Women 10K ini ada di tanggal 8 Maret 2020. Go check us on www.womens10k.id atau follow us on Instagram @womens10k. Yay! Oke, terima kasih. Thank you ya guys. Good luck buat 10K-nya nanti.
Terima kasih Sanggar Jiwa Bertumbuh. Thank you Wilona. Terima kasih juga. This is our first podcast. Sampai berjumpa di podcast berikutnya. Bye. Bye.